Halo, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam acara IG Live malam hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan menunggu beberapa menit untuk teman-teman yang akan bergabung di dalam PA pada malam hari ini. Ya, kita akan menunggu beberapa menit sebelum kita memulai PA pada malam hari ini. Oke, mari kita mulai PA kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama bisa berkumpul secara online, secara daring melalui platform Instagram. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin, menyertai secara khusus ketika kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memimpin, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ketika kami hidup di masa-masa pandemi seperti ini. Menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah bergabung ataupun mereka yang akan bergabung, Tuhan pimpin dan sertai acara ini, jaringan internet dan peralatan yang digunakan untuk IG Live ini, supaya boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Saya akan membacakan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini ya bagi sebagian orang menjadi ayat emas. Apa artinya ayat emas? Ayat yang menjadi pegangan, ayat favorit atau ayat yang perlu untuk dihafalkan ya oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Apalagi ada orang yang mengatakan ini bagi kita yang mengalami masalah, pergumulan, kesulitan hidup, kita perlu ya membaca ayat ini, menghafal ayat ini dengan tujuan apa? Supaya kita bisa melewati ya setiap pergumulan, setiap permasalahan itu dengan baik. Bapak Ibu, saya setuju ketika kita mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang baik. Ya, coba kita lihat apa sih maksud ketika dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya apa yang menjadi pergumulan Paulus sehingga Paulus itu bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Rupanya kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 ya, Paulus itu mengalami sebuah pergumulan yang tidak mudah. Yaitu apa? Ia mengalami kekurangan. Ya, bukan hanya kekurangan, Paulus juga belajar. Bukan hanya belajar ya, bukan hanya kekurangan, Paulus juga ketika mengalami kekurangan itu, dia berusaha mencukupkan diri dari segala keadaan. Jadi
ketika Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya, Paulus ingin menunjukkan bahwa dia saat ini sedang mengalami sebuah pergumulan yang tidak mudah. Salah satunya adalah dia kekurangan, tetapi di dalam kekurangan ini Paulus telah berusaha mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, jadi ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makanan jasmani, ya. Makanan yang dimana melaluinya kita bisa menjadi kenyang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak perkara di dalam kehidupan kita, ya, yang Tuhan izinkan untuk hadir. Ketika kita mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu menunjukkan bahwa hidup kita itu tidak selalu lancar. Hidup kita itu tidak selalu mulus. Ada saja pergumulan, ada saja permasalahan yang setiap orang itu memiliki kadarnya, ya, entah itu kadarnya atau jenis yang berbeda-beda. Satu orang memiliki kadar yang berbeda dengan orang yang lain. Satu orang memiliki, ya, jenis permasalahan yang berbeda. Ada orang yang mengalami permasalahan kesehatan. Jenisnya sama, tetapi bisa jadi kadarnya berbeda. Ya, terus kemudian mungkin saja kadarnya sama, tetapi jenisnya berbeda. Nah, jadi ketika kita mengikut Yesus, tidak berarti bahwa kehidupan kita itu selalu lancar. Jalan itu selalu mulus. Kalau kita melihat di dalam pelayanan dari Rasul Paulus, kita tahu sendiri bahwa pelayanan dari Rasul Paulus itu juga tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Kita tahu bahwa pelayanan dari Rasul Paulus itu bahkan, ya, sampai mengharuskan Rasul Paulus itu bertaruh. Bertaruhnya apa? Bertaruh dengan nyawanya sendiri, ya. Jadi kalau kita melihat misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 dikatakan apa? Ayat 24, ya, saya mulai dari ayat 23. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, terus kemudian didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini yang saya katakan bahwa di dalam pelayanannya Paulus itu juga sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Ayat 24. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari selaut aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Banyak bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kita disadarkan oleh sebuah realita bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita itu dihadapkan dengan sebuah realita, yaitu apa? Bahwa jalan itu tidak selalu lancar. Jalan itu tidak terhindar dari segala yang namanya masalah, pergumulan. Tetapi Tuhan izinkan itu hadir di dalam kehidupan kita. Ya, seperti Paulus. Ya, ada banyak perkara di dalam kehidupan kita. Ada banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Masalah kesehatan, masalah sakit penyakit,
masalah ekonomi, masalah relasi, masalah pekerjaan, masalah studi, kita semua tidak imun terhadap yang namanya masalah ini. Apalagi ya kita berada di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Jadi kita disadarkan oleh sebuah realita bahwa setelah kita mengikut Kristus, kita ya tidak mengalami kenyamanan hidup. Tidak berarti bahwa kalau mengikut Kristus pasti isinya penderitaan saja, tidak. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa ada kalanya Tuhan izinkan hal-hal yang berat, hal-hal yang membebani hidup kita, hal-hal yang menjadi pergumulan hidup kita, hal-hal yang menjadi pemikiran hidup kita, ya berkaitan dengan masa depan hidup kita. Tuhan izinkan itu hadir di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mengikut Kristus, ya tidak berarti bahwa kehidupan itu selalu lancar. Yang kedua, ketika kita melihat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, berarti ketika masalah pencobaan itu hadir, pergumulan itu Tuhan izinkan untuk hadir di dalam kehidupan kita, ya, kita bukan hanya diizinkan untuk menikmati masalah itu, bukan. Tetapi Tuhan izinkan masalah pergumulan itu hadir, tetapi kita dapat melihat ya bahwa masalah pergumulan itu dapat kita tanggung bersama-sama dengan Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi hal yang pertama tadi kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita, entah kita itu statusnya sebagai seorang hamba Tuhan, atau kita statusnya sebagai seorang aktivis, entah kita sebagai seorang majelis, pelayan Tuhan, dan lain sebagainya, masalah itu tidak mengenal status itu. Masalah itu bisa saja hadir dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, yang saya tadi sudah katakan bahwa bukan hanya masalah itu bisa hadir, tetapi ketika masalah itu hadir, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menanggung masalah itu. Kita dapat diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melewati masalah dan pergumulan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu berat di dalam kehidupan kita untuk kita lalui sendiri. Karena apa? Karena kita akan melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Pertama, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, kelihatannya masalah itu berat. Kelihatannya masalah itu mendatangkan kelihatannya kok ini tidak mengerjakan sebuah kebaikan sama sekali ya, Pak Chandra. Bagaimana aku bisa melewati hari-hari ke depanku? Bapak Ibu seringkali kenapa kita mengatakan tidak dapat? Karena kita sudah berpikir melampaui kemampuan kita. Kita berpikir terlalu jauh dan terkadang kita takut terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Hal itulah yang membuat kita merasa bahwa aku tidak dapat menanggung ini. Aku tidak dapat melewati semuanya ini. Ini terlalu berat. Ini terlalu keras masalahnya. Sehingga aku tidak bisa mampu untuk melewati semuanya ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu berat. Tidak ada masalah yang terlalu besar di dalam dunia ini untuk dapat kita lalui bersama-sama. Pendeta Yakub Trihandoko pernah mengatakan bahwa masalah terbesar kita saja sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Masalah terbesarnya apa? Yaitu dosa. Dan sekarang ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan ini, Allah tidak pernah akan meninggalkan kita.
kita dapat menanggung masalah itu. Kita dapat memikul beban itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perhatikan, jangan pernah melewati pergumulan kehidupan ini dengan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Apalagi mengandalkan manusia yang lain. Kita pasti tidak akan kuat. Kita pasti tidak akan bisa. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Mari kita mencoba untuk menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Dan saya yakin, masalah apapun yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan kita, itu akan dapat kita lalui di dalam kehidupan kita. Ya, hari ini saya melihat ada Ibu AEV yang join di dalam IG Live pada malam hari ini. Mungkin setelah selesai acara ini, setelah saya memaparkan bagian firman Tuhan, mungkin kita akan bersama-sama juga berbincang atau Ya, Ibu AEV, Ibu Lisa, apakah masih ada di IG Live ini? Jikalau ada, boleh mengirimkan wave atau emo yang lain supaya kita juga boleh melihat, ya, melihat hal-hal apa yang dialami oleh saudara kita, sehingga kita juga bisa langsung, oh iya, kita bisa langsung mempraktekannya. Ya, jadi hal yang pertama, bahwa masalah itu Tuhan izinkan hadir, masalah itu tidak pernah absen di dalam kehidupan kita. Ya, masalah itu pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak harus selalu lancar. Kehidupan kita tidak harus selalu mulus. Kehidupan kita tidak harus selalu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah boleh ada, tetapi masalah itu dapat kita tanggung. Beban pergumulan itu dapat kita pikul di dalam Tuhan. Beban pergumulan itu dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Tidak mungkin kita melewati masalah dan pergumulan itu sendirian. Kita tidak akan sanggup. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi, masalah itu dapat kita tanggung bersama-sama dengan Dia, karena Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Tetapi juga ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita melewati masalah, ketika kita berada di dalam kesulitan-kesulitan, kita dapat menanggungnya, kita dapat melewatinya. Pertama, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan yang kedua adalah karena apa? Karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, kita suka ya dengan perkataan bahwa anugerah Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Anugerah Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Ya. Malam itu menjadi sebuah waktu yang cukup lama di mana kita itu berharap pagi segera datang. Supaya apa? Supaya kita boleh melewati hari yang baru. Karena kita yakin bahwa setiap hari memiliki kesusahannya sendiri. Dan hari ini ya ada kesusahannya sendiri. Oleh karena itu ketika kita beristirahat malam, kita berharap bahwa malam ini segera kita lalui, ya, kita lewati, kita masuki hari yang baru bersama-sama dengan Tuhan dan anugerah Tuhan yang baru. Bapak Ibu, setiap hari itu ada saja pergumulan yang kita hadapi. Ya. Setiap hari ada saja permasalahan yang kita mungkin akan lalui. Tetapi percayalah
bukan hanya Tuhan yang berserta dengan kita dan Tuhan tidak melakukan apa-apa, ya, tetapi apa? Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Ia yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaluinya. Dia yang akan menopang kita untuk melewatinya, dan Dia yang akan memberikan kekuatan. Di saat kita mungkin mau tergeletak, kita mungkin tidak kuat lagi, kita boleh mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan, bahwa aku tidak kuat lagi, bahwa aku sudah lelah, bahwa aku sudah capek. Kita boleh saja, tetapi ingat bahwa ketika kita menanggung pergumulan, ketika kita menanggung masalah itu di dalam Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada kekuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Tuhan itu adalah Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ya, kehadiran Tuhan ya dinyatakan melalui apa? Kekuatan yang Dia berikan kepada setiap kita untuk dapat menanggung, untuk dapat melalui, untuk dapat melewati setiap pergumulan, setiap persoalan, dan setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu, saya akan coba menghubungi ya Ibu IV. Masih ada di ruangan ini. Saya akan mencoba menghubungi Ibu IV. Ya. Saya akan mencoba menghubungi Ibu IV. Semoga Ibu IV juga masih berada dan boleh bersama-sama menyaksikan mengenai pergumulan kehidupan yang saat ini mungkin dialami dan bagaimana melihat tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang menuntun, serta tangan Tuhan yang memimpin Ibu IV. Kurang lebih 2 bulan ya menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan. Ya, saya coba kontak dulu. Ya, Ibu Eve bisa join, saya undang lewat video. Ya, selamat malam Ibu Eve. Kenapa? Selamat malam. Ya, hari ini kan kita membahas tentang dari Filipi pasal 4 ayatnya ke-13, bahwa segala perkara itu dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Nah, boleh enggak Ibu Eve itu men-sharingkan ya pergumulan yang terjadi, permasalahan yang terjadi 2 bulan yang lalu,
Terus kemudian bagaimana Ibu Eve itu melewati proses demi proses sampai dengan hari ini, begitu. Loh, Supaya supaya yang menyaksikan itu juga boleh diberkati oleh kesaksian dari Ibu Eve. waduh, lah kok dadak sih? Ada Ya, Vincent ya? Ada Vincent yang dulu kenal sampai aku nih lo join. ayo, gimana? Ya, Aduh, ya, ya mungkin wis tahu semua lah kalau memang sempat tabrak mengalami kecelakaan lalu lintas, di mana kan mengalami patah tulang di bagian kaki sebelah kanan. Ya awalnya ya pasti ya shock ya apa ya ya pasti nih kayak nggak nyangka kenapa kok bisa terjadi hal kayak gitu, sempat ya bertanya-tanya ya. nah pertanyaan itu yang muncul apa aja Ibu Eve waktu itu? Ya pasti nih ya, kenapa kok kayak gitu, kenapa kok harus aku, kenapa apa ya, salah ada aku salah apa, ada mungkin dosa atau apa yang aku lakukan sehingga ya sempat berpikiran mungkin mungkin Tuhan menghukum aku atau Tuhan kayak memberikan apa ya cobaan itu, tapi ya kembali ya diingat kalau ya Tuhan bukan Tuhan yang kayak gitu. Tuhan bukan yang memberikan cobaan tanpa mengetahui seberapa kuat aku bisa melewatinya itu. Ya gitulah. Ya, jadi oke, berarti itu kan kejadiannya kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Iya, Nah, iya. bagaimana prosesnya melewati hari demi hari ya, terus harus terapi ya, itu kan harus operasi waktu itu, apalagi waktu itu masih pandemi ya, masih Ya. pandemi, apakah ada Ya sampai kekhawatiran? sekarang ya masih pandemi. Ya, sampai sekarang juga masih pandemi, betul. Terus kemudian gimana hari-harinya itu mau kontrol setiap berapa minggu sekali ya. Nah, terus pertama kan setelah buka jahitan, melihat kenyataan begitu ya, pasti shock atau seneng begitu. Nah, itu gimana? Terus melewati sampai dengan hari ini. Ya, ya di hari yang sama waktu ngalami kejadian itu pun ya memang em, Pak aku sudah sharing sih ya di waktu itu di status Facebookku bahwa ya di saat Tuhan kasih peristiwa yang nggak menyenangkan, tapi di situ juga Tuhan menyatakan pemeliharaannya di dalam kejadian itu. Jadi mulai dari uh, apa ya, mendapatkan rumah sakit yang mudah, terus dokter yang aku juga sebelumnya kenal, meskipun pakai jam sostek ataupun pakai BPJS ya, istilahnya BPJS Ketenagakerjaan, dan itu semua itu dimudahkan gitu loh. Dimudahkan, hasil swab COVID-nya juga negatif. Semua biaya yang sebenarnya harus ditanggung, dan kalau boleh sharing sebenarnya waktu itu kan tanggal tua ya, tanggal tua aku masih ingat tanggal 26 November tanggal tua, jadi mana ya sejujur secara keuangan hari itu nggak ada uang lebih dari 5, nggak ada uang lebih dari 5 juta lah, ingatku di tabungan itu, karena memang belum gajian ya. Iya, nggak sampai 5 juta lah. Dan waktu itu kan Ini ngano ya, yang uh, membuat resep untuk salah satu produk mie itu meninggal ya. Biasanya kalau tanggal tua kan makan mie instan gitu ya. Silakan. Sorry saya ya, terus potong. waktu itu kan suster bilang kalau ternyata swabnya itu takutnya nggak tercover. Terus kan aku waktu itu tanya kira-kira berapa, dibilang kurang lebih
1.200.000 atau berapa gitu loh. Terus ya udah aku ya wis nekat ya udah nggak apa-apa wis, aku yakin pasti ada lah nanti cara nih untuk dapat uang. Terus habis itu waktu menjelang sore, waktu mau dipindah ke kamar inap itu dibilang kalau harus CT scan untuk kaki. Dan itu harus bayar sendiri katanya. 3.500.000 dia bilang gitu. Nah, waktu itu aku sama Yoyo, aduh ya apa ini? Terus akhirnya kita memang pinjam. Kita pinjam ke ceceku, dan Yoyo juga pinjam di papa nih. Dan ya mereka kasih. Nah, ternyata nggak kepake gitu loh, karena itu semuanya akhirnya free. Terus untuk yaitu ya aku yakin itu pemeliharaan Tuhan lah. Operasi juga, waktu di ruangan operasi itu pengalaman pertama ya seumur hidup, karena kan memang ya belum pernah melahirkan juga ya. Aku itu masih ingat waktu di ruangan tunggu operasi udah pisah sama Yoyo udah di luar, aku di dalam. Itu ada peristiwa yang bikin aku tuh tambah deg-degan. Ada pasien itu namanya Pak Santoso, aku inget itu dipanggil-panggil tuh nggak mau melek-melek gitu loh. Suster itu sampai ada manggil namanya itu lebih dari 5 kali mungkin. Pak Santoso, operasinya udah selesai, tapi ya nggak bangun-bangun gitu. Aku tambah, waduh, mateng kok nanti pas aku apa ya kayak gitu ya, apa aku nanti ya nggak akan sadar gitu apa ya apa. Tapi ternyata proses operasi pun ternyata aku tidak nggak sing sampai tidur terlelap gitu. Tahu semua apa yang terjadi di ruang operasi itu, meskipun ya matanya ini ngantuk gitu ya. Itu Tuhan pelihara sampai prosesnya selesai pun itu juga Tuhan bisa pelihara kayak gitu. Yaitu sampai boleh pulang, pengurusan surat-surat dari HRD. Itu ya, aku yakin Tuhan yang buka jalan semua. Waktu itu kan kejadian Kamis, hari Jumat operasi. Lah aku sama Yoyo ini nggak tahu kalau ternyata butuh banyak banget dokumen yang harus kita isi. Diisi oleh HRD lah, HRD tempat kantorku kerja. Lah HRD tempat kantorku kerja itu kan di Jakarta. Lah hari itu hari Jumat, Yoyo itu waktu selesai operasi nemeni aku pulang. Waktu mau pulang itu dia mampir dulu gitu loh ke bagian informasi. Ternyata tuh banyak banget yang harus diisi. Dan kantorku itu kan Sabtu libur. Waduh, gimana? Padahal dokter itu sebenarnya mengizinkan aku tuh hari Sabtu sudah boleh pulang. Tapi karena dokumennya nggak ada, Sabtu nggak bisa, Minggu tutup, hari Senin itu pagi-pagi itu HRD ku kurang lebih jam 10, jam 11-an lah, baru kirim semua yang aku perlukan. Dan itu aku baru tahu pemelihara, ya memang di situ aku ya masih, oh ya biasa. Tapi hari Selasanya, ternyata HRD ku tuh nggak masuk loh, karena sakit. Aku di situ tuh langsung, wih, puji Tuhan loh ya, hari Senin kemarin tuh DE itu masuk dan bisa membereskan semuanya. Ya kayak gitu, terus sampai pulang, ya sempat bingung mau pulang kemana, ke rumah orang tua atau ke rumah di sini di Tanjung Sari. Tapi ya akhirnya ya akhirnya ke Tanjung Sari, dan memang ke rumah sana dulu, ke Karangasem dulu, terus pulang sini. Ya itu semua Tuhan yang nyertai sampai detik ini boleh bisa melangkah lagi, meskipun masih pakai tongkat ya, tapi udah boleh neken 50%. Bahkan setiap kali kontrol itu dokter Stefanus juga bilang hasilnya baik. Cuma tinggal sedikit aja, di foto itu tinggal sak garis gitu tok yang belum nyambung sempurna. Kontrol juga gratis, obat-obatan gratis. Ya selain itu juga aku khawatir tentang pekerjaanku, tapi ternyata ya aku tetap dapat gaji itu full meskipun aku di rumah. HRD ku sempat tanya harus berapa bulan di rumah, aku bilang ya kurang lebih 3 bulan, dan itu juga nggak ada keberatan yang berarti gitu dari bosku, dari HRD ku itu nggak ada yang menentang aku boleh dari WFH di rumah.
Dan aku tetap bisa melakukan setiap pekerjaan yang biasa aku lakukan, ya kecuali handle customer langsung itu kan nggak ketemu customer. Terus Tuhan juga sertai setiap ya pekerjaan itu tetap ada gitu buat suamiku juga. Berkat itu ya terus ada kayak gitu. Ya itu yang tak rasano sih sampai hari ini. Ya, berarti tinggal 2 bulan lagi lah ya Bu Evi bisa lari lagi ya. Iya, ya dokter juga bilang eh lihat keadaannya paling akhir Februari sudah bisa jalan tanpa tongkat lagi kayak gitu. Terapi juga ya bisa, maksudnya tidak mengalami kesulitan yang mungkin orang mungkin kesakitan atau apa, tapi aku pribadi nggak ngalami itu. Naik turun tangga sebenarnya ya wis diajari dan aku ya bisa. Memang aku ini orangnya harus dipaksa dulu gitu. Awalnya aku nggak mau tau nyoba waktu di rumah sakit. Terus Yoyo itu bilang, ayo kamu pasti bisa kok. Kamu pasti bisa, cobaan. Aku enggak sakit tau enggak apa-apa. Enggak bisa gitu loh naik turun tangga, tapi aku tuh harus pakai tongkat. Ya apa caranya? Aku tuh bilang, terus Yoyo itu bilang gini sama yang pelatih itu, bisa, cobaan dulu. Ya di situ aku juga akhirnya mau nyoba, ya akhirnya bisa. Dan aku dari peristiwa ini aku belajar bahwa omongan itu harus benar-benar dijaga kayak gitu. Memang sehari sebelum aku kecelakaan itu aku sempat apa ya sempat ngucap satu kata-kata yang memang itu pastinya nggak berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Dan memang ya terjadi. Akhirnya aku nggak bisa melakukan kegiatan itu karena aku sehari sebelum kejadian itu aku bilang aku nggak mau ngelakuin itu, dan memang ternyata itu terjadi gitu loh. Dan aku dari sini belajar aku harus benar-benar nggak boleh kayak gitu lagi. Ya ternyata omongan itu aku pernah dengar sih lewat YouTube yang aku lihat ya, podcast itu bahwa ya memang omongan kita itu ya doa kita gitu loh. Kayak gitu. Jadi lebih aku belajar untuk mengucapkan ya hal-hal yang positif aja kayak gitu. Ya, tentu saja hal-hal yang sesuai dengan kebenaran ya. Ya, kalau boleh tahu itu pen atau platnya yang dipasang itu ada berapa Ibu Evi di kakinya supaya yang Berapa di ini? sini itu bisa tahu. Oh, kalau 1 2 yang enteng begitu ya. Harusnya Mungkin. 3 ya. Harusnya itu 3. Karena memang kan aku ngalamin itu kan satu kaki ini kan dua sisi ya. Sisi ini satu, sama sisi sini ini satu. Ya, kayak Jadi gitu. ada 3 yang dipasang ya. Dua plat, satu skrup besar, Skrupe itu di sini nih loh. Aku juga baru tahu itu di sini nih. Sini, di daerah-daerah sini. Sini. Ini tengah sini. Aku juga nggak tahu sih. Tapi ya ini wis keadaannya wis jauh lebih baik. Maksudnya udah bengkaknya juga udah berkurang kayak gitu. Iya. Jadi kita bersyukur ya untuk bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Ya, jadi setiap kita pasti ada pergumulan, permasalahan, dan itu tidak mungkin bisa absen dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa seperti yang kita pelajari bahwa Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk dapat menanggung setiap hal yang Tuhan izinkan itu untuk terjadi. Ya, terima kasih Ibu Evi untuk kesaksiannya. Semoga cepat pulih ya. Iya. Ya, Tuhan berkati. Thank you. Selamat malam semuanya. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur ya, kita boleh mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan itu penolong, Tuhan itu memimpin proses dari Ibu Aive, sehingga hari ini Ibu Aive juga boleh sudah 2 bulan ya, sudah pulih sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan.
silakan Bapak Ibu tulis di kolom komen ya. Mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan tulis di kolom komen dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Saya menunggu beberapa menit ya Bapak Ibu, memberikan waktu, kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya, atau mungkin ada pokok-pokok doa khusus yang Bapak Ibu ingin didoakan, bisa dituliskan di kolom komen. Oke, kita saya melihat tidak ada pertanyaan ataupun mungkin belum masuk pertanyaannya. Kita akhiri dulu di dalam doa. Nanti jika setelah doa ada pertanyaan yang muncul di kolom komen, saya akan menjawabnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur melalui firman Tuhan dan kesaksian dari Ibu Aive boleh menguatkan dan meneguhkan berita firman yang kami pelajari. Kami diingatkan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, saat ini kami sungguh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami saat ini mungkin menghadapi masalah yang berat, masalah yang sulit, kami sungguh percaya bahwa masalah ini dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan yang menyertai kami itu akan memberikan kekuatan kepada kami supaya kami boleh dapat melewati masalah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sisa waktu kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, melindungi, menjagai kami di masa-masa yang sulit ini, secara khusus di masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi di dalam IG Live pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.